Oke, jadi mohon maaf Oke, teman-teman dan rekan-rekan. Tadi terjadi kesalahan teknis karena Zoom saya tidak premium dan mohon maaf banget nanti ada part 2 yaitu adalah ini part 2-nya dan bisa dilanjutkan oleh Virdio untuk percabangan if. Silakan. oke. Selanjutnya itu ada kondisi Boolean. Jadi dalam if itu membutuhkan yang namanya Boolean atau true false. Jadi contoh di sini kami memasukkan true ke dalam variabel is raining. Jadi dalam if else itu tinggal dicocokin aja kayak if kurung is raining. Nah, jadi itu secara default itu akan mencocokkan apakah is underscore raining ini true apa false. Bisa juga is if is underscore raining equal equal atau sama dengan true itu juga bisa. Jadi kalau misalnya true nanti dia print bawa payung. Kalau tidak true dia tidak perlu payung. Makanya outputnya adalah bawa payung karena is raining-nya true. Mungkin kalau di false itu outputnya tidak perlu payung seperti itu. Nah, habis itu ada juga menggunakan kondisi kompleks. Nah, jadi kondisi dalam if else ini bisa banyak gitu ya, tergantung kebutuhan. Dan misalnya di sini akan mengecek dua variabel, satu age dan has ID. Misalnya umurnya itu 25 dimasukkan ke dalam variabel age. Terus apakah dia punya ID kayak KTP dan lain-lain? Maka di sini kami bikin true. Nah, misalkan kalau dia umurnya lebih dari atau sama dengan 18 dan mempunyai KTP atau ID, itu bisa bisa membeli alkohol. Jadi kedua kondisi harus true, harus memenuhi gitu. Baru akan mengeluarkan Anda dapat membeli alkohol. Nah, misalkan kalau tidak, atau age-nya itu kurang dari 18, berarti Anda terlalu muda untuk membeli alkohol. Nah, karena tadi di else if tidak dicek ID-nya, berarti di else itu akan melakukan pengecekan ID. Gitu. Jadi kalau kurang dari 18, true-nya apa ID-nya juga nggak punya gitu, berarti Anda perlu menunjukkan ID seperti itu. Makanya outputnya itu karena 25 lebih dari 18 dan SID itu true, maka outputnya Anda dapat membeli alkohol seperti itu. Nah, selanjutnya itu pernyataan pernyataan if dalam fungsi. Jadi if else itu bisa dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi fungsi itu sebuah kode sintaks yang bisa dipanggil secara berulang-ulang gitu. Kayak di sini daripada kita membuat fungsi if else kedua kali itu kan lumayan boros ya. Jadi dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi di sini contohnya eh, cek age buat ngecek umur itu fungsinya berisi statement if else. Jadi kalau umurnya age lebih dari atau sama dengan 18 itu berarti returnnya dewasa atau mengembalikan nilai fungsinya itu dewasa. Kalau bukan selain itu returnnya belum dewasa. Nah, untuk memanggil fungsi itu menggunakan kurung gitu. Makanya di print itu dia sintaksnya check age kurung baru umur yang mau dicek gitu. Nah, di sini umurnya 20. Makanya print check age yang 20 itu outputnya dewasa, tapi ketika print check age 16 itu outputnya belum dewasa. Oke. Selanjutnya sintaks for perulangan. Jadi perulangan itu di R itu banyak ya. Eh, Salah satunya itu for. Nah, kalau for itu dia keuntungannya iterasinya itu melalui indeks gitu. Ya sifat-sifatnya lah. Kayak contoh misalnya di sini ada vektor nama, vektor string Alice, Bob, Charlie itu dimasukkan ke variabel nama, lalu dilakukan for. Jadi for ini sintaksnya itu yang pertama itu kayak indeksnya, indeks itu di i berarti i in sec un, eh, sec underscore along, jadi sequence along. Jadi itu maksudnya nanti akan mengubah nama ini names menjadi vektor numerik, jadi sesuai dengan posisi kayak. Berarti kan sequence along names berarti nanti outputnya 1, 2, 3. Jadi maksudnya akan dia melakukan
looping sebanyak 3 kali gitu. Habis itu di print paste. Nah, paste ini dia fungsinya untuk menggabungkan sejumlah string. Jadi pertama indeks i. Nah, i itu indeksnya. Indeks pertama name-nya itu eh, names kurung siku i. Nah, jadi dia ngambil dari vektor names ini posisi ke satu gitu. Berarti kan Alice. Nah, kalau di R itu dimulai dari satu gitu. Makanya outputnya indeks satu name Alice, indeks 2 name Bob, indeks 3 name Charlie. Sesuai dengan indeks yang ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya kegunaan for salah satunya itu untuk menghitung total. Nah, jadi contohnya di sini ada vektor number data gitu. Vektornya itu 5, 10, 15, 20. Terus totalnya 0. Nah, jadi total sementara itu kan 0 ya untuk menampung. Jadi kita akan melakukan perulangan terhadap si numbers itu. Jadi kita harus bisa mengakses angka dalam number satu persatu baru ditambahin ke total. Makanya isi dalamnya for itu adalah menggantikan isi total gitu. Total sama dengan total sebelumnya ditambah number si indeks sesuai dengan loop gitu. Misalnya totalnya 0, 0 tambah 5 berarti totalnya jadi 5, 5 tambah 10 totalnya jadi 15 dan seterusnya. Makanya hasilnya itu hasil akhirnya 50 pada ditotalin semua seperti itu. Oke, lanjut ke while. Nah, kalau while ini bedanya apa sama for loop? Jadi bedanya while ini dia looping berdasarkan kondisi gitu. Kalau for loop itu indeksnya sudah ditentuin, jadi dia mau ngelooping sampai ke berapa. Kalau while ini nggak tahu sampai ke berapa, intinya sampai indeksnya sampai sorry sampai statementnya memenuhi gitu. Nah, kalau di sini contohnya adalah dia ngelooping sampai 5 kali, tetapi dengan cara unik. Cara unik itu adalah dia count-nya itu harus kurang dari atau sama dengan 5. Makanya di sini count-nya inisialisasi awalnya satu. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin ketika count-nya kurang dari 5, maka jalankan di dalamnya itu. Maka di print count, nah baru di count sebelumnya itu di replace atau diganti jadi count tambah satu. Makanya hasilnya itu satu tambah satu baru dua, jadi count-nya jadi dua, dua, tiga, empat, lima. Nah, makanya hasilnya itu bakalan seperti angka berderet gitu. Oke. Lanjut fungsi selanjutnya itu menghitung faktorial. Nah, jadi sama aja biasanya juga menggunakan buat menghitung rumus dan lain-lain. Jadi simpel aja kayak misalnya numbernya 5 faktorialnya satu. Ketika number lebih dari satu, nah jadi faktorial itu sama dengan faktorial satu satu dikali numbernya itu 5. Berarti satu kali 5 5. Oke. Berarti numbernya itu tadi 5 5 kurang satu 4 4 dan seterusnya itu bisa dijabarkan secara satu-satu dan hasilnya itu adalah faktorial. Kayak 5 faktorial itu adalah 120 seperti itu. Habis itu menghindari loop tak terbatas ini. Nah, ini maksudnya itu jadi while itu karena dia sebenarnya kan dia loopingnya tak terbatas ya, makanya dibutuhkan kondisi sampai dia harus false. Nah, jadi gimana caranya untuk membentuk sebuah kondisi yang false? Nah, itu bisa menggunakan kayak di pakai angka gitu, kayak ditambah satu terus menerus. Nanti kan dia akan memenuhi false ketika counternya itu sama dengan 6. Jadi kalau counternya 6 atau lebih dari 5 lah, itu akan memenuhi false. Makanya dia akan stop di 5. Oke, selanjutnya perulangan menggunakan break untuk menghentikan perulangan lebih awal. Nah, maksudnya break ini dia sebenarnya nyetop secara tiba-tiba ya. Jadi misalnya di sini kan harusnya kan number in number, harusnya kan loopingnya sampai 5 kali ya. Tapi ketika ada kondisi di mana number kalau numbernya sama dengan 3 itu berhenti. Nah, itu kodenya bakalan berhenti secara tiba-tiba gitu. Jadi dia hanya akan ngeprint satu sama dua. Nah, selanjutnya
berulangan menggunakan next. Nah, ini temennya break, dia tuh next, bedanya next itu lanjut, tetap lanjut tapi melangkahi gitu, melangkahi eh, kondisinya. Misalnya di sini number 12345 for number in numbers. Kayak kan loopingnya normalnya 12345, tapi pengecekan ketika sisa baginya hasil sisa bagi dua atau angka genap itu next. Jadi angka genapnya nggak ikut di print, dilangkahi, diloncati. Maka hasilnya itu outputnya 1, 3, sama 5. Itu fungsi dari next, seperti itu. Oke, terima kasih Virdio dan teman-teman. Berhubung ini modul satunya sudah cukup, mungkin presentasi dan pemaparan dari kelompok 5 cukup sekian. Dan apabila ada salah kata maupun penyebutan dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf juga tadi terdapat kesalahan teknis ya karena terputus. Kemungkinan video ini akan menjadi part kedua. It's 9 o'clock. Dan terima kasih juga teman-teman. Apakah kita mau foto-foto dulu? Selfie dulu. Satu, dua, tiga. Nah, thank you. Boleh bentar ya. Ini tak stop share screen dulu. Record.